الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث السادس عشر، حديث yang ke-16. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Barang siapa yang mati man wa alaihi, dan yaitu wajib atas man adapun puasa, artinya punya hutang puasa, shoma anhu waliyuh, maka berpuasa anhu sebagai ganti dari man, waliyuh siapa walinya man. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Kalau kita punya orang tua atau punya saudara atau anak sekalipun yang sudah balighh mati duluan, punya hutang puasa, maka ahli warisnya boleh menggantinya, dan itu sangat baik. Walaupun kata ulama tidak wajib, kata sebagian ulama, tapi itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian lagi mengatakan wajib. Wa fi sahihain aydan, dan disebut di dalam Bukhari Muslim aydan lagi, anna imra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, wa fi riwayah, dan disebut di dalam satu riwayat, ja'a rajulun, datang siapa seorang laki-laki. Ada yang mengatakan perempuan, ada yang mengatakan laki-laki. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka matur rajul, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi siyamu syahrin. Sungguhnya ibuku yaitu mati wa alaiha, ya, bukan wa alaihi di sini, wa alaiha siyamu syahrin, dan yaitu wajib atas ummi adapun puasa 1 bulan. Artinya punya hutang 1 bulan puasa. Afa aqdihi anha, apakah akan membayar aku akan saum atau siam anha dari ummi? Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ala ummika daynun akunta qadiyahu anha." Jika ada yaitu wajib atas ibumu apa utang, akunta, apakah adapun kamu yaitu orang yang akan membayarkan dain anha dari ummik? Qala, berkata rajul, "Na'am, iya." Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa dainullahi ahaqqu an yuqda." Maka adapun hutangnya Allah, berhutang kepada Allah maksudnya, ahaqqu yaitu lebih berhak, lebih wajib, ayyuqda, akan diqadha atau akan dibayar ya hutang. Jadi ini menunjukkan bahwa apabila orang punya hutang kepada Allah dari sisi ibadah, maka ahli warisnya wajib atau boleh lekani atau membayar. Qala Nawawi, wal muradu bil wali al qarib. Adapun yang dimaksud dengan wali di sini bukan hanya bapaknya, tapi famili dekat. Sawaun kana asabatan aw warithan aw ghairuhuma, sama saja ada ya qarib, yaitu asabah atau ahli waris atau selain keduanya. Walau shoma anhu ajnabiyyun, dan jika berpuasa anhu dari mayit, ajnabiyyun siapa orang lain bukan famili, ingka nabi idnil wali, jika ada ya siyamul ajnabi yaitu dengan izin wali, sahha maka sahih ya siyam, wa illa fala, dan jika tidak tanpa izin walinya maka tidak sah. Wala yajibu 'alal wali as-shaum anhu, dan tidak wajib atas wali apa berpuasa anhu dari mayit, lakin tapi yustahabbu, disunnahkan ya shaum, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Qala al-qadhi, berkata siapa Imam Al-Qadhi, yang dimaksud di sini Al-Qadhi Husain, wa ashabuna, dan sahabat-sahabat kami Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau di madhab Syafi'i di dalam masalah fikih dikatakan Al-Qadhi itu yang dimaksud adalah Al-Qadhi Husain. Apa kata mereka? Wa ajma'u ala annahu la yusalla anhu salatan faitah, dan sepakat ulama ala annahu atas sungguhnya perkara, la yusalla anhu tidak boleh disolati anhu dari mayit, salatan faitah, salat yang tidak dilakukan, salat yang hilang. Wa ala annahu, dan atas sungguhnya perkara, la yusamu ala ahadin, tidak boleh dipuasai atas seorang fi hayatihi, di waktu hidupnya ya ahad,
Artinya kalau masih hidup, belum mati, tidak boleh dipuasain orang lain atau disolati orang lain. Harus puasa sendiri, sholat sendiri. Ini yang dimaksud yang boleh diganti oleh orang lain. Ini sesudah matinya. Wa innamal khilaf fil mayyit. Pastinya adapun perbedaan ulama, perbedaan pendapat antara ulama yaitu di dalam masalah mayyit. Wallahu a'lam. Artinya kalau masih hidup tidak boleh disolati. Sholat sendiri dulu, tidak boleh dipuasai, puasa sendiri dulu. Jadi alangkah senangnya, alangkah bahagianya, alangkah gembiranya orang yang sudah mati, hutang-hutangnya ditekani, dibayarkan oleh orang yang masih hidup. Khususnya nak potona tibi. Jadi seperti hadis yang sebelumnya, kita sebagai anak potoh jangan hanya pandai menikmati warisan orang tua, tapi carilah tahu apakah orang tuanya punya hutang kepada Allah atau kepada sesama makhluk. Kalau misalkan masih punya hutang kepada Allah, bayarkanlah. Apalagi hutang kepada sesama makhluk, bayarkanlah. Karena mereka orang-orang yang telah mendahului kita, baik dari ayah dan ibu kita atau orang-orang dekat kita, tidak ada yang paling diharap oleh mereka yang sudah mati kecuali kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup daripada putra-putranya, saudara-saudaranya dan famili-familinya. Jadi berbanyaklah kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Berbanyaklah kita mengirim untayan-untayan doa untuk mereka. Mudah-mudahan dengan harapan, mudah-mudahan mereka yang sudah mendahului kita menghadap kepada Allah SWT diampuni dosa-dosanya dan diperderas limpahan rahmat Allah SWT kepada mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.